Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Maisaro dengan NIM 031121100054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organizational change untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, perubahan organisasi. Perubahan organisasi yaitu mengacu pada tindakan di mana perusahaan atau bisnis mengubah komponen utama organisasinya, seperti budaya, teknologi, atau infrastruktur yang digunakan untuk beroperasi atau proses internalnya. Selanjutnya ada kekuatan atau dorongan untuk perubahan. Ada sifat atau karakter tenaga kerja, teknologi, guncangan ekonomi, dan kompetisi. Selanjutnya, di sini ada gambar pilihan perubahan, di mana yang pertama ada kultur atau budaya, adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Kedua, struktur, adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, objek atau sistem yang terorganisasi. Ketiga, ada teknologi, adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari mengenai suatu keterampilan dalam membuat suatu alat atau metode pengolahan serta ekstraksi dari suatu benda. Yang keempat, ada physical setting atau setting fisik, adalah elemen yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku ataupun berkegiatan di dalam suatu ruangan. Dan yang terakhir, people. Selanjutnya, apa yang berubah dari organisasi? Yang pertama, budaya, yaitu mengubah nilai dan tujuan yang mendasari organisasi. Kedua, struktur, yaitu mengubah hubungan otoritas, mekanisme koordinasi, desain ulang pekerjaan, atau variabel struktural serupa. Ketiga, teknologi, yaitu dapat mengubah, memodifikasi bagaimana pekerjaan diproses dan metode serta peralatan yang digunakan. Keempat, pengaturan fisik, yaitu mengubah pengaturan ruang dan tata letak di tempat kerja. Dan yang terakhir, orang, yaitu perubahan dalam keterampilan, harapan, dan atau perilaku karyawan. Selanjutnya di sini ada model perubahan 3 langkah. Ada unfreezing, moving, dan refreshing. Yang pertama, unfreezing, yaitu tahapan yang memfokuskan pada penciptaan motivasi untuk berubah. Kedua, moving, yaitu segala usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut atau membuat perubahan, yaitu mengubah orang, individu, dan kelompok, tugas struktur. Ketiga, refreshing, merupakan tahap akhir dalam perubahan, yaitu membangun stabilitas organisasi dengan melakukan penguatan-penguatan dan evaluasi terhadap upaya-upaya perubahan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, ada gambar sumber resistensi individu terhadap perubahan, di mana di sini ada individual resistance, di mana ada rasa takut, pemilihan informasi, kebiasaan, kenyamanan, dan faktor ekonomi. Kemudian di sini ada sumber resistensi organisasi terhadap perubahan, organizational resistance, ada konsekuensi hubungan kekuasaan, kemudian ada konsekuensi alokasi sumber daya, struktur semu, keterbatasan fokus perubahan, grup semu, dan tantangan kepakaran. Selanjutnya ada mengatasi resistensi terhadap perubahan. Caranya yang pertama, pendidikan dan komunikasi, yaitu taktik ini mengasumsikan bahwa sumber perlawanan terletak pada misinformasi atau komunikasi yang buruk. Kedua, partisipasi, yaitu sebelum melakukan perubahan, mereka yang menentang dapat dibawa ke dalam proses pengambilan keputusan. Fasilitasi dan dukungan, yaitu pemberian berbagai upaya untuk memudahkan penyesuaian. Selanjutnya negosiasi, yaitu tawarkan sesuatu yang berharga untuk mengurangi resistensi.
Selanjutnya manipulasi dan kerjasama, yaitu memutar dan mendistorsi fakta untuk membuatnya tampak lebih menarik. Dan yang terakhir, paksaan, yaitu penerapan ancaman langsung atau kekuatan pada penentang.